Heran nih hari, sepi banget gue. Namanya juga tanggal tua, orang males keluar rumah. Bang Kosim dateng. Wah, berabe banget nih hari. Pokoknya kalau lo pada nggak ngasih setoran, pasti pada dipukulin lo. Buat cari setoran aja kita susah. Dia enak, malakin kita terus. Gue pengen tahu, kalau gue kagak kasih dia. Jangan Nyu, kalau lo nggak ngasih dia bisa marah sama lo. Peduli setan. Gue sengaja datang dari sini. Gue pengen tahu dari lo orang, siapa yang nggak mau bayar setoran sama gue. Kakak bang, ayah nggak gitu. Ayah ikhlas lahir batin, bener bang, bener. Lo inget ya, jangan pada coba-coba sama gue. Lo pada mau aman nggak? Apa gue acak-acak nih tempat? Apa perlu gue unjukin nih siapa orangnya yang belum setor? Saya kagak mau setor tiap hari, Bang. Oh, jadi lo orangnya. Bukan saya kagak rela, Bang. Setoran naik, bensin naik. Abang minta mulu sama saya. Saya dapat apaan, Bang? Itu urusan lo. Gue masih ngomong baik-baik ya. Mana setoran lo? Mana? Lo? Lo mana? Gak ada, Bang. Lo nggak mau ngasih sama gue? Gak ada. Mana setoran lo? Nggak ada bang. Lo bayar kan lo? Mana setoran lo? Iya. Sini! Iya. Lo dengerin ya. Tuh contohnya. Kalau lo pada aman, lo setor sama gue. Ngerti gak lo? Iya bang. Iya. Gon, sini Gon. Ya, Bos. Gua minta lu jagain tempat ini. Jangan sampai tempat ini diacak-acak sama anak buah Dorit ya, tempat ini ya. Bos. Ntar dulu ya. Dorit siapa, Bang? Dorit preman kampung seberang. Kemarin anak buahnya udah datang ke sini. Katanya kita harus setor sama dia. Kalau enggak, tempat kita ini bakal diacak-acak. Itu sih beres, Bos. Urusan begituan, serahin aja sama gue. Gono, biar dia tahu ntar. Gon, lu itu jangan remehin si Dorit. Dorit itu, dia itu preman yang lagi naik daun sekarang ini. Jadi gimana, Bos? Lu tahu? Ali Badri. Oh, ini yang namanya Ali Badri. Sial. Denok dipakai sama dia. Loh, Bos. Kok si Denok dikasih ke dia? Alah, Sim. Lu jangan heran dong. Gua itu harus menservis orang yang bakal ngejagain tempat ini. Ya, tapi kan gue juga nggak harus bilang bahwa gue sering bunuh orang. Sim, gua itu tahu lu. Dan gua juga tahu si Dorit. Lu tuh bakal dipecundangin. Udah deh. Lu kan udah dibikin enak sama Bang Karpo. Nih, biar gua yang hadapin si Dorit. Lo diam ya. Walaupun badan gue kecil, tapi gue nggak takut mati. Kosim. Gua tahu lu emang punya nyali. Tapi nyali lu tuh palsu semua. Palsu. Sim, mendingan lo urus bini lo. Sebentar lagi lo bakal punya anak. Biar Dorit gue yang hadapin. Gue nggak takut mati. Udah, Sim. Udah, mending lo pikirin saran-saran gua, ya. Udah Bang Kosim, kapan-kapan ketemu ya.
Ini jatah lo. Bang Kosim! Bang, susah sekarang, Bang. Sopir-sopir itu mengurangi jatahnya buat kita, Bang. Kenapa emang? Si Tarto, anak buahnya Dorit, Bang, juga minta jatah preman sama supir-supir di pangkalan itu, Bang. Kurang ajar. Si Dorit benar-benar mau ngejajal gue. Kalau gue diemin, pamor gue bisa turun nih. Lu hadepin dong anak buah Dorit. Dia mau ngacak-ngacak wilayah kekuasaan kita. Dia jual, kita beli. Nih, buat lo. Biar lo berani. Bagus, bagus. Gua suka itu. Mereka harus tahu bahwa wilayah itu sekarang gua yang pegang. Iya, Bang. Semua sopir dan para pedagang yang ada di sana setor sama kita semua, Bang. Tapi masalahnya mereka semua ada juga yang setor sama anak buahnya si Kosim. Apa? Gak bisa begitu. Mereka harus setor sama kita. Wilayah itu kan sepenuhnya wilayah kita. Kita yang pegang. Gimana? Gua memang udah lama ngincer daerahnya si Kosim. Naikin setorannya besok. Iya, Bang. Gue ingetin sama lo ya. Kalau lu pada masih mau ikut sama gua, lu mesti siap perang rebut wilayah orang. Ngerti lo? Goblok! Waduh. Kau jangan pakai mata! Astagfirullahaladzim. Anaknya Pak Tulus belum pernah berubah. Iya, saya juga heran. Anak itu nggak tahu diri. Sudah punya istri tapi masih bikin resah orang. Bikinin gua kopi. Ini sebentar lagi selesai, Bang. Sebentar lagi ya. Lu ngebantah gue. Buatin gua kopi sekarang atau gua tendang nih. Kosim, astagfirullahaladzim. Lu keterlaluan amat sih. Lu tahu kan bini lu lagi bunting. Masa sih lu siksa kayak gitu? Biarin. Biar mampus dia sekalian. Suruh laki malah bantah lo. Kosim, lu udah gila ya? Sadar kenapa sih? Kapan lu mau sadar? Masa lu mau begini terus? Iya, Bang. Dulu kan Abang janji mau ngerubah sikap. Udahlah, Bang. Berhenti, Bang. Gak usah mabok terus. Apa Abang gak mau jadi contoh buat anak Abang? Sholat, Bang. Biar tenang pikirannya. Nyeramain gue lo. Mau sholat mau enggak, itu urusan gue. Sekarang lo bikin kopi. Bikin! Wah! Ini, Bang, setoran saya hari ini, Bang. Oke. Tok, lu mesti siapin anak-anak. Lu datengin tuh pangkalan si Kosim. Gua nggak mau dengar. Lu gagal. Kalau soal itu sih oke-oke aja, Bang. Tapi masalahnya kalau ada si Kosim bagaimana? Kan Abang tahu si Kosim itu disegenin. Lagian udah ada korbannya kan, Bang? Lu takut? Bilang gua yang ambil. Percuma ikut gua kalau masih takut sama orang lain. Gila bener lu. Gua nggak mau tahu. Lu nggak boleh takut. Lu mesti ambil pangkalan itu. Ngerti lu, Tok? Ngerti kan? Iya, Bang. Iya, Bang. Pusing sedikit nih. Waduh, Bang. Kayaknya si Deno udah dipakai terus sama tuh orang, Bang. Kurang ngajar. Mesti gua kasih pelajaran tuh orang. Makin gelunjak tuh orang, Bang. Bang, kalau dibiarin terus, Bang, Abang pasti diinjak-injak sama dia, Bang. Mendingan Abang hajar aja sekarang, Bang. Kacanya udah habis. Li, sini. Halo, Pak. Li, badan lu boleh gede. Tapi lu nggak segampang itu aja nyepelin gue. Gua ingat, lu udah punya bini kan? Mending lu hidup baik-baik deh. Gua yakin. Bini lu nggak mau kehilangan lu. Mampus lo!
Gue tetap yang paling jago. Gak ada yang bisa ngalahin gue. Dan lu mesti bilang sama si Karpo, kalau dia mau aman, jangan cari tukang pukul yang gede badannya doang, tapi nyalinya dong, nyali. Iya kan Deno juga udah bilang sama abang, kalau dia tuh emang benang badan gede doang. Tetap abang yang nomor 1, Bang. Gue pingin lu gak ngelain siapa-siapa lagi. Ya nggak bisa lah, Bang. Deno ini kan cuma pelacur. Deno bisa aja ngelayanin siapa aja, yang penting dia punya uang. Enggak. Gue pingin lu jadi bini muda gue. Ini dia yang gue tunggu-tunggu kayaknya. Gue nggak boleh nyanyiin kesempatan ini. Dia bisa jadi mesin duit buat gue. Ya Allah, berikanlah kesadaran bagi suami hamba, agar ia dapat menjadi contoh yang baik bagi jabang bayi yang sedang hamba kandung ini, ya Allah. Bu, Kosim mana, Bu? Ngapain nyariin si Kosim? Dia kagak pernah ada di rumah. Tuh anak, gak ada bener-benernya. Ayah juga heran. Bininya udah mau ngelahirin, masih aja dia kelayaban, minum-minum, mabok-mabok. Pengen perempuannya masih jalan terus. Ayah bingung, Bang. Bang, Bang marah ya sama Deno ya? Kalau gue marah sama lo, mana mungkin gue tidur sama lo. Yang gue butuhin bukan cuma temen buat tidur, tapi temen buat ngobrol juga. Gue suka sama lo. Tapi kan abang udah punya bini, Bang. Kalau gue suka sama lo, dia mau ngomong apa? Gue pengen tahu tampang si Dor itu kayak apa sih? Oh, aku tahu, Bang. Dia tuh emang terkenal kejam. Semua orang tuh pada takut sama dia, Bang. Lo tau dari mana? Dulu tuh si Dorit preman di kampung aku. Makanya aku tahu. Bang. Hoi, lo mau coba ngelawan bos gue? Hah? Mau main golok sama bos gue? Coba kalau berani. Tuh kan abang lihat. Udah deh, Bang. Dia tuh kebal senjata, tahu. Waduh, gawat nih. Kalau gue nggak bisa ngadepin dia, habis deh pamor gue. Bang, udah deh kita pulang aja yuk. Nggak usah nyari masalah. Tapi kalau dia ngusik-ngusik wilayah kekuasaan gue akan hadapin dia. Buka kartu lu tuh. Gua mau ketemu sama yang namanya Kosim. Ada nggak? Siapa lo? Ada perlu apa? Gua mau bilang sama si Kosim, kalau mulai sekarang wilayah ini sudah menjadi daerah kekuasaannya Bang Dorit, bos gue. Jadi si Kosim dan elu semua jangan pernah lagi minta jatah sama supir-supir yang ada di sini. Dah, banyak bacot lo, tikus got. Apa? Ini wilayah Bang Kosim dan yang jaga di sini tuh gue, Kadri. Kalau lu jual, gue beli. Lo bilang sama si Kosim, mulai sekarang wilayah ini sudah menjadi daerah kekuasaannya Bang Dorit. Jadi kalau si Kosim masih macam-macam, dia bisa mati. Paham? Cepat lo lihat. Ya Allah, saya harus kasih tahu Bang Kosim kalau dia dapat ancaman. Dia nggak boleh ngeladenin orang-orang itu. Bang, tadi Siti lihat si Kadri berantem. Kata orang-orang itu nyariin abang.
dia ngancem dan dia bilang kalau pangkalan itu sekarang miliknya si Dorit, Bang. Emang kurang ajar tuh si Dorit. Dia pikir gue takut kali sama dia. Kalau dia mau ngambil wilayah kekuasaan gue, boleh aja. Tapi langkain dulu nih mayat gue. Ya Allah, Bang. Nggak usah diladenin kenapa sih? Mendingan juga Abang cari kerjaan lain yang lebih halal, yang lebih berkah, Bang. Ah, nggak bisa dong. Gimana sih lo? Mau ditaruh di mana muka gue? Ini menyangkut nama besar gue dan gue nggak mau nama besar gue rusak. Kalau emang itu resiko yang mesti gue tanggung, gue hadepin. Dia mau coba-coba sama gue gak akan pernah nyerah. Mikir lo, gue mau tidur. Bang, tolong dong cariin kerjaan untuk si Kosim. Supaya dia hidupnya jelas, supaya kagak ngayap mulu. Bang, kesian kan Bang, bentar lagi bininya mau ngelahirin. Mau kerja apaan dia, Bu? Kosim tamatan SMP. Siapa mau nerima kerja dia? Emangnya di tempat kerjaan Abang kagak ada lowongan? Mau jadi keamanan? Apa dia mau? Oh, dia kerjanya cuma main-main aja. Tapi Bang usahain Bang. Ya, biar dia dapat kerjaan. Bang, kandunganku kan udah 7 bulan. 2 bulan lagi aku ngelahirin. Dari mana dapat uangnya, Bang? Ya lihat ntar aja gimana sih. Ngelahirannya pusing-pusing banget. Ya kan harus direncanain. Abang tuh harusnya ngumpulin duit. Daripada nongkrong di jalanan juga. Abang dapat duitnya juga nggak seberapa. Lu jadi banyak ngomong kayak gini lo ya. Banyak maunya lo. Dari dulu kan lo tahu gue kayak gimana orangnya. Kenapa lo mau? Misal gue tinggal juga lo. Terus terang aja bang, saya nggak berani lagi bang ambil pungutan di pangkalan itu bang. Soalnya anak buahnya Dorit suka ada di sana terus setiap hari bang. Hah? Ini wilayah kekuasaan kita, pendaringan kita. Lu mana baru datang aja, pada takut lo. Iya bang, kemarin kita udah coba lawan, tapi jumlah mereka lebih banyak daripada kita. Boy, sekarang ke mana? Iya bang. Apaan segini? Kurang! Ya, kemarin juga segini kan bang. Habis abang, anak buah Bang Kosim juga minta lagi. Ingat ya, mulai sekarang setoran lo harus 2 kali lipat dari ini. Iya bang, iya. Jadi lo kagak usah lagi setor sama anak buahnya si Kosim. Iya bang. Gue yang tanggung jawab. Iya. Cepetan! Sabar bang. Ah, kelamaan lo. Bang, buat anak bini saya, Mang. Buruan, nggak usah pakai lama. Nih lo makan. Tekan habis. Habis ini kita usir anak buah si Dorit. Oke bang. Nih lo, kita harus pertahanin daerah kekuasaan kita. Kita nggak boleh nyerah. Nih. Berangkat semuanya. Lu yang namanya Tarto anak buah Dorit? Iya. Kenapa? Woi, mau! Ajar lo. Tunggu ya. Gua akan balik lagi sama Bang Dorit. Awas lo. Gua tungguin. Bilang sama bos lo. Nih, Markosim Kartawilaga. Lo hadepin ya. Alhamdulillah ya, Ti. Calon anak lu ternyata sehat. Itu artinya emak mau dapet cucu dari lo. Iya, Mak. Saya juga seneng. Tapi saya bingung, Mak. Gak ada biaya buat ngelahirin. Lu tenang. Kalau si Kosim kagak datang, kalau dia kagak punya duit untuk ngelahirin, ntar emak yang cariin tetangga. Ya, emak cari pinjaman. Yang penting emak mau anak lu lahir selamat, lu nya juga selamat. Udah lu tenang aja, ya. Ya Allah, kasihan bener, Emak.
Dia harus repot mikirin kelahiran cucunya. Seharusnya ini kan urusan Bang Kosim. Nih hadiah buat lu yang kabur. Ngerti lo semua? Gua lebih bangga lu mati di sana daripada lu balik ke gua. Daripada tikus. Pergi! Pergi! Sim, lu mau pergi kemana lagi sih? Kagak bisa lu diem di rumah. Gue mau keluar. Suntuk gue di rumah. Bang, nggak usah keluar kenapa sih Bang? Siti minta malam ini aja Abang nggak usah keluar ya. Bener tuh si Siti, bini lu ngomong. Dia kan perutnya udah gede. Bentar lagi dia ngelahirin. Kalau dia mau ngelahirin, lu kagak ada di rumah, bagaimana jadinya? Siapa yang nolongin dia? Ngelahirin gampang, kenapa dibikin ribet sih? Bang, kita tuh nggak punya biaya. Abang harus mikir dong. Abang harus tanggung jawab, ini kan anak abang juga. Lu gimana sih? Lu nyuruh gue cari duit. Sekarang gue nggak boleh cari duit. Gue mau ke pangkalan. Siti lebih suka abang kerja cari uang yang halal. Buat apa megang pangkalan? Bahayanya besar, Bang. Sim, istrimu benar. Kamu mending gak usah cari duit panas seperti itu. Hidupmu gak bakalan tenang. Lagi pula, nyawangmu terancam tiap hari. Emak sama bapak udah tenang aja. Semuanya udah kepikirin. Bang. Bang. Tunggu aja tanggal mainnya. Lu pasti berhadapan sama gua. Ini orang nih yang gue tunggu-tunggu dari kemarin. Baru sekarang nongolnya. Kemana aja lo, Sim? Tumben lo ramah sama gue. Kenapa lo? Ya nggak apa-apa. Iya tuh. Gue udah pesenin si Denok. Kalau dia tugasnya khusus buat lo. Bodyguard yang badannya gede mana? Hah? Yang selalu lo bangga-banggain. Siapa tuh? Ali Badri. Udah deh. Gua salah emang lain lo, Sim. Ternyata di sini yang paling jago tuh cuman lo. Lo yang top deh, top abis. Dan sekarang gue minta sama lo mau jagain tempat itu. Tempat ini nih, tempat gue nih. Makanya si Denok udah gue pesenin tuh khusus kelayanin lo. Dulu lo mandang sebelah mata sama gue. Lo nyuruh gue insaf lagi. Ya, Sim. Dulu kan gue masih percaya sama Badri. Tapi ternyata si Badri kalah sama lo. Gue kemarin cuma mau cari si Denok. Gue nggak mau jagain tempat lo kok. Sim, gue minta maaf. Udah deh, yang dulu-dulu ya udah. Sekarang gue mohon deh, lo mau jagain tempat gue. Lo berani bayar berapa emang? Sim, urusan kayak gitu mah pastilah gue bayar lo dengan bayaran yang memuaskan. Ayo. Tunggu dulu. Emangnya abang tuh udah berapa lama sih nggak dikasih sama istri abang? Gue bukannya nggak dikasih. Gue aja nggak mau. Kok gitu sih? Gue nggak nafsu sama perempuan cerewet. Bini gue tiap hari makan cerewet aja. Masa ada yang larang gue megang pangkalan? Ya, kalau istri kayak gitu mah tinggalin aja, Bang. Deno mau kok jadi istri abang. Tapi lo nggak boleh ngelayanin laki-laki lain. Kalau soal itu sih gampang banget. Tapi yang penting abang bisa menuhin semua kebutuhan Deno. Oh. Gua harus sambut tantangan si Kosim. Pokoknya gua harus buktiin sama anak-anak. Pamor gua kagak boleh turun. Bang, kenapa sih ngelamun aja? Lagi mikirin bini ya? Kagak. Gue lagi mikirin pertarungan gue sama Dorit. Ih, si abang. Abang kan tahu Dorit tuh kejam. Emang abang nggak takut? Ngapain gue mesti takut sama dia? Biar dia tahu tuh, dia nggak bisa ngeremehin gue gitu aja. Abang nggak tahu si Dorit tuh kejam. Kalau abang mau ngelawan dia, abang harus sakti dulu.
Paling enggak ya abang punya pegangan dikit lah. Lu pikir gue nggak punya? Kalau nggak ngapain gue bisa pegang pangkalan? Tapi kalau buat ngadepin dia, kayaknya gue harus ke guru gue lagi deh, buat nambahin ilmu. Wahai dewa kegelapan, berilah kesaktian pada cucumu ini. Jadikanlah kulitnya sekuat baja dan tulangnya sekuat beton. Darah yang mengalir di tubuhnya bagaikan lahar gunung berapi yang siap menghanguskan siapa saja yang menghalanginya. Wahai Nak Kosim, kamu baru saja menimba ilmu. Dan kekuatanmu sekarang sudah menjadi 2 kali lipat. Dan jimat itu bisa kamu jadikan pegangan untuk melindungi dirimu. Terima kasih, Eyang. Tapi ingat, selama kamu menggunakan jimat itu, jangan pernah sholat. Jika kamu lupa, maka akibatnya seluruh ilmu yang kamu dapatkan akan sirna. Ya Allah. Aduh. Mak. Aduh, Mak sakit, Mak. Aduh. Ya Allah, Siti. Lu kenapa? Sakit. Perutnya sakit. Ya Allah, lu udah mules-mules. Ya Allah, lu mau ngelahirin ya? Tunggu ya, lu sabar. Mak panggil bapak dulu ya. Ya Allah. Pak, tolong Pak, si Siti mau ngelahirin. Astagfirullahaladzim. Di mana dia sekarang, Bu? Dia ada di dapur. Cepet Pak, bayinya udah mau brojol. Cariin si Kosim. Aduh, Bu. Mau cari di mana, Kosim? Perginya saja nggak pamit. Kemana, kek? Biasanya dia nongkrong di pangkalan. Cepet, Pak. Iya. Kosim, benar-benar ngikutin orang tua. Ayo, sekarang lo boleh jajal. Terserah lo mau bacok gue di mana. Kalau sampai gue luka, lo berdua gue bayar. Beneran nih bang? Ayo, buruan! Astagfirullahaladzim. Kenapa Kosim jadi begitu? Dia belajar ilmu gitu di mana ya? Ya Allah, ampunkan dosa-dosa anakku. Sam, sini Sam. Bapak ngapain sih kesini? Kosim, cepat pulang. Istrimu mau ngelahirin. Ah, gogah. Cuma ngelahirin doang. Kan ada bapak sama emak. Kenapa gerecokin gue sih? Kosim, kamu benar-benar keterlaluan. Bukannya pulang malah pamer ilmu kebal semacam itu. Hah? Apa yang kamu cari? Hah? Aku nggak suka dengan ilmu kebal semacam itu. Cepat buang ilmu itu. Nggak ada gunanya ilmu macam gitu. Gak mau. Gue perlu ilmu itu. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu gak kasihan sama istrimu. Asal bapak tahu ya, Siti mau gue tinggalin. Ngapain punya bini kayak gitu? Cerewet, bukan ngatur. Sok tahu lagi. Kosim, kamu benar-benar laki-laki yang gak bertanggung jawab. Ah, udah deh. Terserah bapak mau ngomong apa. Mau ngomong apa aja terserah. Ya Allah. Sadar, Sim. Ingat. Azab Allah sangat menyakitkan. Ah, udahlah. Nggak usah banyak ngomong. Saya nggak takut sama siapapun. Astagfirullahaladzim. Aduh, Sus. Terus, lu ngadain lagi. Terus, tekan, terus lu ngadain. Terus, Di. Ya, alhamdulillah, Suster. Aduh, saya udah punya cucu ya Allah, Di. Lu pinter ya, Di. Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Di, lo tunggu di sini ya. Mak mau kasih tahu bapak ya. Dia pasti demen udah punya cucu ya. Di, tunggu ya. Kita udah punya cucu, Pak. Si Siti udah ngelahirin. Si Kosim udah punya anak. Iya, Bu. Selamat Ibu, bayinya laki-laki.
Iya, tapi anak ini kasihan. Bapaknya nggak mau menunggu dia lahir. Lu kenapa sih cemberut aja? Abang gimana sih? Nih abang lihat nih, bedak Denok udah habis. Mana? Janji dulu aja abang mau nyukupin Denok. Sekarang abang lihat nih, bedak Denok aja udah habis. Mana ada abang mau beliin? Ya kalau untuk ngebeliin bedak semahal itu gua nggak bisa. Ya murah aja ya. Ini gua kasih duitnya. Ya segitu mana cukup bang? Abang kan tahu dari dulu Denok pakai bedaknya ini. Lagian kan abang dapat jatah dari Bang Karpo. Mana duitnya? Gua dapat duit dari Bang Karpo juga. Gua bagiin mana anak. Nggak gua makan sendiri. Ya udah, kalau gitu malam ini abang nggak boleh tidur di kamar. Dasar perempuan. Di mana-mana sama aja. Sabar ya, Nak. Nanti kita cari Bapak ya. Kita ajak Bapak pulang. Bapak pasti senang kalau ngeliat Pak Ustadz, tolong ya, hibur hati menantu ayah. Kasihan, dia tiap hari mikirin lakinya si Kosim, kagak pulang-pulang. Dia sekarang lagi sedih. Insya Allah, Bu. Saya akan datang untuk menemui menantu Ibu. Terus tolong juga Pak Ustadz. Pak Ustadz nasihatin si Kosim supaya dia pulang ke rumah. Dia inget sama bininya, sama keluarganya. Soalnya saya khawatir Pak Ustadz kalau di luar ntar dia kenapa-napa. Tambah jadi tuh anak kagak benernya. Ya Pak Ustadz ya? Iya, Bu. Insya Allah. Saya akan berusaha semampu saya untuk mengingatkan dan mengajak anak Ibu untuk kembali ke jalan Allah. Pak Ustadz, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Saya permisi pulang Pak Ustadz. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini orang tumben-tumbenan siang-siang kemari. Ada apa, Sim? Kenapa? Muka lu kok kayak bete gitu? Iya nih, gue lagi bingung. Bini gue mau ngelahirin. Terus? Gue lagi butuh duit. Gue mau minta jatah gue. Wah, sialan nih bocah. Mentang-mentang kagak ada yang bisa ngelawan dia. Seenaknya aja minta duit. Emang lu butuh berapa? 2 juta. 2 juta? Hah? Gede amat. Buat ngelahirin aja sampai 2 juta. Lu mau kasih nggak? Kasih aja, Bos. Yang penting kan usaha Bos lancar, aman. Iya nggak, Bang Sim? Sim. Tunggu. Ya. Gua kasih deh. Yang ngambek-ngambek gitu dong, yang gede ambek. Ntar pasti gua kasih deh. Gua kasih buat biaya ngelahirin bini lu tuh gua kasih. Gue nggak minta ya. Gue mau ambil jatah gue. Iya, ngerti gua. Satu hal lagi. Denok jangan dijual. Dia mau jadiin bini. Iya, Sim. Pokoknya buat Kosim mah apa yang nggak gue kasih. Asal lu seneng, asal lu puas, gue kasih semua, Sim. Sekarang gue mau kemana ya? Masa duit sebanyak ini gue kasihin ke Siti? Ngapain kasih ke dia? Tapi gue kasihin ke Denok juga ngapain? Enak bener dia dapat duit sebanyak ini. Mendingan gue pakai sendiri aja. Ngapain kasih sama perempuan? Bang Kosim! Bang! Abang! Bang, abang nggak ke pangkalan? Gue nggak bisa. Gue lagi ada urusan. Lo aja sih. Emang abang mau kemana, Bang? Lu tuh siapa? Nanya-nanya gue mau kemana urusan gue? Cile galak banget, cuma nanya doang. Udah lo aja urusin setoran sana. Ya, Bang. Gula sama kopi aja gue nggak punya. Gimana coba dia menyungkupin di depan gua?
Dasar laki cuma bisa ngomong doang. Tadi malam dia nggak pulang. Jangan-jangan dia ke rumah Om Karpo. Awas tuh orang, kalau setempat dia main gila, gue habisin tuh orang. Tau kayaknya gue harus kesana kali ya. Kayaknya gue menang terus hari ini. Mujur banget gue. Udah, jangan ngomong aja. Bagi lagi itu kartu. Nih. Apa nih? Gimana? Lo ikut nggak? Aduh, mati gue nggak ada Q. Mampus. Jadi tinggal kita berdua nih, Pak. Gocap lagi. 100.000. Tenok. Awas. Tenok. Udah. Dia juga udah bilang sama gua. Ya, mulai sekarang gua minta lu layanin dia deh baik-baik. Iya, Deno ngerti, Bang. Tapi bukan itu masalahnya. Dia tuh dulu janji mau nyukupin semua kebutuhan Deno. Tapi mana? Cuma janji doang. Malahan tadi malam dia nggak pulang. Jangan-jangan Abang tahu dia kemana? Ya, dia tadi emang kemari. Dia minta duit. Katanya sih buat biaya istrinya ngelahirin. Terus Abang kasih? Malah gua kasih lebih. Ternyata kayak gitu ya. Kenapa sih dia masih balik aja sama tuh perempuan? Dasar kurang ajar. Awas ya dia ntar. Pokoknya saya minta tolong sama Pak Ustadz. Saya udah nggak tahu lagi bagaimana menghadapi si Kosim. Iya Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz yang ngomong kali aja si Kosim ngedengerin. Terus dia berubah, dia mau cepet-cepet pulang ke rumah. Kesian si Siti Pak, mantu ayahnya ditinggalin terus sama lakinya. Ya Pak, tolong ya. Insya Allah, Bu. Cuma selama ini saya belum ada kesempatan. Tapi saya minta pada keluarga di sini, terutama kepada Desiti, untuk tetap tabah menghadapi cobaan ini. Jangan berhenti meminta kepada Allah, deh. Teruslah berdoa agar suami Desiti diberikan kesadaran oleh Allah. Udah Pak Ustadz. Hampir setiap hari saya berdoa untuk kesadaran suami saya. Tapi sepertinya doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Saya capek berdoa. Saya udah lelah berharap agar suami saya kembali. Astagfirullahaladzim. Buang jauh-jauh pikiran buruk itu, Desiti. Desiti jangan berkata bahwa doa Desiti itu tidak dikabulkan oleh Allah. Allah bukannya tidak mau mengabulkan, De. Tapi belum saja. Teruslah meminta kepada Allah. Allah pasti akan mendengarkan permintaan hambanya. Ya? Iya, Ti. Lu kagak usah sedih. Biarpun si Kosim belum mau pulang ke rumah ini, lu kan nggak sendirian. Ada emak, ada bapak yang nemenin lu. Jadi lu kalau butuh apa-apa, lu ngomong aja. Kagak usah sungkan-sungkan. Emak sama bapak udah sayang sama lu. Emak nganggep lu anak sendiri. Jadi lu jangan sedih, ya. Kalah lo semua. Udah, berhenti aja lah. Sim. Gua pinjam dulu ya. Kita main lagi, oke? Udah gila kali lo ya. Kalau nggak punya duit, mendingan lo pulang. Lo nggak punya duit mau main judi. Alah, lu kebeli amat sih. Gua pinjam dulu, nanti gua balikin. Yang takut lu sama gua. Ayo. Ayo Sim, biar kita main lagi. Lo utang lo semua ya. Iya, gampang deh. Kocok lo. Maaf Mbak, cari siapa ya? Kosim mana? Bang Kosim udah lama nggak pernah pulang. Jangan bohong lo sama gue ya. Gue tahu dia kesini bawa duit banyak kan? Sekarang mana dia? Bener Mbak, Bang Kosimnya nggak ada. Awas lo kalau sampai bohong. Maaf, Mbak ini sebenarnya siapa sih? Lo nanya gue istri mudanya Kosim. Kenapa? Sekarang mana dia? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ternyata engkau tambahkan lagi cobaan pada aku. Dia nikah lagi tanpa minta izin sama aku. Sekarang lo bilang aja sama suami lo kalau dia pulang ya. Suruh dia pulang ke rumah gue. Ngerti nggak lo?
emang. Oke, gue Dorit. Waduh, gawat nih. Kosim kagak ada lagi. Kosim udah lama gak kesini, Bang. Oke, gue nggak peduli. Di sini ada Kosim atau enggak? Gue cuma mau bilang sama lu, mulai sekarang, lu semua mesti stop keamanan sama gue. Paham lu? Hah? Ada apa, Pak? Ini, Kon. Kita kan sudah setor sama Kosim. Ini masa suruh setor sama Bang Dorit juga? Enak aja. Gak usah, Bang. Hah? Bego! Ngapain lo ikut-ikut ngomong? Hah? Ini urusan bos lu sama bos gue! Apa lo bilang? Gua bego? Lo berdua. Gue ingetin nih. Lo pergi sekarang, keluar sekarang dari sini. Hah? Daripada ntar gue habisin di sini lo. Hah? Macam ya. Diam! Nih, ilmu gua. Nih, sekali lagi. Gua perlu duit. Mana? Ayo dong, pasang taruhan lo. Sim, gue pinjam lagi dah. Duit gue habis nih. Apa? Minjem lagi? Iya. Gila kali lo ya. Udah 2 hari gue main di sini, uang gue nggak nambah-nambah. Yang ada lo pinjemin mulu. Makanya sekarang lu pinjamin. Biar kita terus, ya? Yang kemarinnya belum dibayar, mau minjem lagi. Udah, berhenti aja. Hei, lu minjamin apa enggak? Hah? Nanti gue bayar. Lu jangan takut dah. Kalau gue bilang enggak, gimana? Hei, lu mau pinjamin apa enggak? Mentang-mentang lu preman pangkalan. Lu kira gue takut sama lu? Hah? Pinjamin apa enggak? Lu pinjamin apa enggak? Hah? Hei! Hei! Mau kemana lo? Gue mau ngecek. Hei, kemana lo? Hei, Kosim! Kosim, tunggu! Hei, kemana lo? Kosim! Kosim! Hei! Kosim! Curang lu ya! Setan lu! Dari mana kamu, Bang? Di rumah teman. Pasti dari rumah istri tua Abang deh. Lu ngomong apa sih? Ngomongnya enggak, gue baru pulang capek. Sebentar nggak sih ngomongnya? Ya lagian Abang tuh nggak bisa dipercaya, tau nggak sih? Abang kan dapat duit dari Bang Karpo. Mana duitnya? Atau jangan-jangan Abang udah kasih ya ke bini tua Abang? Lu jangan asal ngebacot ya. Gue nggak dari rumah bini gue. Gue bisa main judi. Tapi aku bener-bener butuh duit, Bang. Aku belum makan. Gue lagi nggak punya duit. Oke, kalau Abang nggak mau ngasih aku duit, Abang jangan larang aku untuk jual diri ya. Karena Abang nggak berhak. Ngomong apa lu? Dengar ya? Jangan sampai gue liat lu ngelayanin laki-laki semenku. Kalau enggak, gue bunuh lu. Ngerti gak lu? Jangan sampai gue ngeliat lu di komplek ya. Tapi aku bener-bener butuh duit, Bang. Gue usah minta lo. Kalau gue ada, gue kasih. Sebaiknya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, Pak. Jadi Pak Daryoto ini kesini mau meminta Pak Tulus agar bersedia membantu biaya pengobatannya. Karena semua ini akibat ulah anak Bapak. Saya nggak tahu harus berbuat apa, Pak. Saya bingung. Saya tidak punya uang, Pak. Tolong, Pak. Apalah artinya pegawai keamanan ceritanya ini, Pak? Gajinya kecil, Pak. Betul, Pak. Si Kosim tuh emang terus-terusan bikin ulah. Anak saya tuh emang kurang ajar, Pak. Padahal kita orang tuanya kagak bosen-bosennya nasihatin dia. Tapi dia kagak bisa berubah. Tiap hari bikin persoalan. Bapak tahu ya, untuk biaya ngelahirin bininya aja, saya mesti pinjam sama tetangga. Pan kesian bininya, ditinggalin mulu, disiksa lagi. Keterlaluan kan tuh anak, Pak. Jadi bagaimana dong? Ya, pokoknya bapak sama ibu harus bertanggung jawab atas ulahnya Kosim. Aduh, Pak. Saya bener-bener nggak punya uang, Pak. Enak saja kalian bilang nggak punya uang. Pokoknya bapak harus tanggung jawab. Ingat ya, kalau luka saya ini parah, bapak saya tuntut. Ingat itu. Tenang, Pak Daryoto. Tenang. Mari kita bicarakan semuanya dengan baik-baik. Pak Daryoto ngajak kita kemari kan untuk menyelesaikan persoalannya dengan damai. Bukannya mau cari ribut, kan? Percuma aja Pak Daryoto marah. Toh mertua saya juga nggak bisa kasih Bapak uang. Udahlah Pak, gini aja. Ini semua kan perbuatannya Bang Kosim.
Mendingan Bapak langsung aja minta uang sama dia. Sekarang juga dia pasti ada di rumah istri mudanya. Jadi Kosim sudah nikah lagi? Saya nggak tahu dia udah nikah lagi atau belum. Tapi kemarin perempuan yang namanya Denok itu datang ke sini. Dia nyariin Bang Kosim dan dia bilang kalau dia istrinya. Saya tahu di mana Denok tinggal. Kita ke sana saja sekarang. Sebenarnya saya malas ribut-ribut. Tapi gimana dong? Walaupun dia orang tua, dia mulai duluan. Dia jual, saya belilah. Pak Daryoto kan sudah tua. Saya harap Dekosim mau membantu biaya pengobatannya. Tentang masalah yang kemarin, sudahlah Dek. Tidak usah diungkit lagi. Sudahlah. Saya karena kasihan saja sama dia orang tua. Saya bantu. Saya cuma mau yang segini. Terima kasih, Dek. Saya senang Dekosim mau membantu biaya pengobatannya. Tapi saya punya harapan yang lebih besar lagi pada Dekosim. Maksudnya apa? Segitu kurang? Bukan itu maksud saya, Dekosim. Tapi ini juga mungkin harapan seluruh warga kampung sini. Dekosim mau merubah tingkah laku Dekosim. Saya harap Dekosim bisa berlaku wajar untuk tidak membuat keonaran lagi. Kasihan si Siti, Dek. Dia selalu berharap Dekosim bisa menyadari kekeliruan Dekosim. Iya, Mas Kosim. Saya dan warga akan sangat senang kalau Mas Kosim mau merubah kelakuan. Sebenarnya, bapak-bapak ini datang ke sini mau apa sih? Minta saya bertanggung jawab atau mau ceramain saya? Kalau mau ceramain saya, sudah jelas jawaban saya. Dalam prinsip hidup saya sudah perhitungkan dan saya tahu benar apa yang saya harus lakukan. Dalam dunia saya, hanya ada dua kemungkinan. Satu dibunuh, yang kedua, saya ngebunuh duluan. Astagfirullahaladzim. Saya tidak bermaksud untuk mengubah prinsip hidup Dekosim. Silakan. Tapi semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak, Dek. Sebagai Muslim, saya hanya perlu mengingatkan. Terima kasih Tat atas ceramahnya. Tapi menurut saya ceramah kayak gitu udah basi. Seharusnya Ustadz berterima kasih terhadap orang-orang seperti saya. Soalnya kalau enggak, mana mungkin Ustadz diberi orang suci, tanpa dosa, tanpa celah. Ya kan? Semua orang juga percaya bahwa makanan yang dimakan oleh Ustadz adalah makanan yang halal. Dan semua orang juga yakin bahwa Ustadz adalah ahli surga. Tapi menurut saya, masalah dosa dan pahala itu kan urusan Tuhan. Iya Pak nggak? Siapa tahu aja kita berdua bisa masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Memang urusan pahala dan dosa bukan urusan manusia, Dek. Tapi kita sebagai manusia harus meyakini perbuatan kita itu pahala atau dosa. Agar kita tidak tersesat, agar kita punya tujuan. Pikirkan perkataan saya, Dek. Mumpung adik masih muda, masih punya banyak waktu. Sekarang mendingan keluar dari rumah saya. Mari Pak RT. Mari Pak RT. Abang gimana sih? Abang tuh kerjanya bohong terus. Abang bilang nggak ada duit buat aku, tapi abang punya duit buat membiayain orang-orang abang itu. Diam lo. Ntar gua hajar lagi lo. Ntar brengsek lu ya. Mau enak doang lu. Awas lu ya, gue balas lu. Bang Kosim. Belum, Bang? Kayaknya lagi suntuk, Bang. Emang brengsek perempuan. Maunya duit mulu. Mana setoran kemarin? Gini, Bang. Kemarin kami nggak ngambil setoran dari pangkalan. Karena Dorit dan anak buahnya datang, Bang. Kami sempat ribut. Tapi kami nggak berani, Bang. Soalnya Dorit yang turun tangan langsung, Bang. Dorit sendiri yang turun tangan? Iya, Bang. Pangkalan sekarang jatuh ke tangan Dorit dan anak buahnya, Bang. Udah ketiga kalinya dia kayak gini.
Kalau dia mau jajal gue, boleh aja. Jangan panggil gue Kosim kalau gue nggak berani ngadepin dia. Gue nggak takut sama dia. Gue nggak bakal nyerah. Kalau lo mau selamat, di mana Dor? Di mana? Bang Dorit lagi di tempat Karpo. Sekarang lo lebih baik cabut dari sini jauh-jauh. Jangan pernah campurin urusan gue sama Dor. Buruan! Pergi! Sini lo! Ya bang. Lo! Jaga tempat ini. Kalau monyet-monyet itu datang, hadapin. Gue nggak pingin lo kalah. Siap bang. Abang mau kemana bang? Gue bikin mampus si Dorit. Saya senang Bang Dorit. Ayo bang. Saya sudah pesan lagi. Ayo habiskan minuman ini. Habiskan buat abang. Semua buat abang ini. Ayo, saya sudah pesan lagi. Ayo dong, kamu minum juga dong. Minuman sudah datang bang. Kita terus. Gua habisin nih. Tapi ntar lu nemenin gua tidur ya. Oke. Saya belum pernah bang minum sebanyak ini. Ini cuma karena pengen ngormatin Bang Dorit aja. Oke. Bentar. Sekali aja. Ya. Gua ke dalam dulu ama. Ya. Oh, silakan. Puaskan Bang Dorit. Kalian puasin abang kita ini. Oke? Ya, kalian mau anak gue yang baik. Bang Dorit beneran nih, berani nonton orang. 7 orang juga abang mampu. Aduh, ganjel nih. Cie, Bang Dorit pakai jimat ya. Sabuk yang itu buat apaan, Bang? Iya dong, kalau nggak pakai beginian abang sih udah koit dari dulu dimakan orang. Nih sabuk ini nih yang bikin abang kebal senjata. Baliknya pusaka juga bukan? Ya iya, ngapain sih abang pegang barang kalau nggak ada khasiatnya? Hah? Asal tahu ya, nih Badik udah makan banyak darah orang. Biar orang punya ilmu kebal kayak apa, bakal tembus pakai Badik ini. Kalau sama perempuan, abang kebal nggak? Kalau sama perempuan sih, abang nyerah dah. Soalnya nggak ada penangkalnya. Kita minum dulu ya, Bang, biar tambah hot. Aduh. Iya dah. Kamu duluan deh, duluan. Ada apa, Sim? Dorit mana? Di mana? Ada di kamar. Kamar yang mana? Itu di dalam. Lo jangan bohong ya, Kentong. Iya ada. Nah. Dorit! Kurang ajar lu, Sim! Lu kan takut mati! Lo yang mati! Kata lo kebal. Hah? Mana? Buka sekali lagi lo ya. Mampus lo! Sim! Asal lu tahu ya, Sim. Belum pernah ada yang selamat dari Badik gua, tahu? Ya Allah, Tong. Kenapa sih lu ngedadak-dadak nangis begini? Ya Allah, maaf sih. Siti, emang ini anak
belum disusuin? Tadi sebelum sholat udah kok, Mak. Ya, tapi kenapa dia masih nangis aja ya Allah? Ini disusuin nih. Kesian kan dia kali masih haus ya. Ambilin air lagi. Ambilin air, gue bilang. Abang ini kenapa sih? Dia minta tolong aja, semuanya harus cepat diladenin. Tak duit ya susah. Setan lo. Gue bilang ambilin air. Mau gue ajar lo. Ambil! Buruan lo. Kalau udah kelar ntar, taruh sini di belakang. Resek lo. Lu kasih air apa nih? Ada. Kesabaran saya sudah hampir habis, Pak Ustadz. Saya udah nggak kuat lagi, Ustadz. Saya nggak tahan mendengar gunjingan tetangga-tetangga saya, orang-orang di sekitar saya. Sabar, Dek Siti. Saya yakin semua ini pasti ada hikmahnya. Dek Siti harus tetap sabar dan tawakal, ya. Iya, Ustadz. Tapi ini sudah diambang kemampuan saya untuk bertahan. Rasanya kok cuma saya orang yang hidup dengan cobaan seperti ini. Tidak, Dek Siti. Keliru kalau Dek Siti beranggapan seperti itu. Sebab semua orang pasti akan mendapatkan cobaan dari Allah. Rasulullah saja diberikan cobaan, Dek. Apalagi kita. Harapan saya sudah pupus, Ustadz. Setiap siang, malam, saya cuma berharap agar suami saya itu bisa sadar dan insyaf. Tapi sepertinya harapan itu semakin jauh dari saya. Malah dia semakin menjadi-jadi. Dia zolim, semakin zolim terhadap siapapun yang ditemuinya. Dek Siti, saya tidak memaksa. Tapi kalau boleh saya menyarankan, Dek Siti jangan putus asa. Dek Siti harus tetap optimis memandang ke depan. Teruslah berusaha dan berdoa, Dek. Jangan pernah berhenti meminta kepada Allah. Karena hanya kepadanya lah kita meminta. Insya Allah, saya akan bantu untuk menyadarkan suami Dek Siti. Hehehe, tuh Bang Usim kesini. Kita pergi aja yuk. Wah gawat nih kalau Bang Sumari. Sekarang kita bisa saran nih. Yuk, pergi aja yuk. Yuk. Mau kemana lo? Jangan lari lo. Kurang ajar lo. Gua datang pada cabut. Pada musuhin gua lo. Kurang ajar. Gitu, Bang. Saya mau ke warung dulu. Tadi suruhnya, Bang. Iya nih, Bang. Semuanya lu suruhnya. Lu sangka gua goblok. Duduk lo. Duduk. Lu kalau pada cabut, berarti musuhan sama gue. Sekarang nih. Dua-dua seorang. Aduh, Bang. Saya nggak bisa beginian, Bang. Makan. Ntar juga lo berasa enak. Ayo tekan. Kagak, Bang. Saya nggak usah. Makasih deh, Bang. Makan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak benar jadi pemuda ya. Hari gini masih pada nongkrong. Baru kita mau lebaran, Pak Ustadz. Tapi Bang Kosim gak kita pergi. Tadi suruh makan obat beginian, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Dek Kosim,
Dekosim telah meracuni anak-anak muda kalau begini caranya. Ah, kenapa sih Pak Ustadz selalu ngurusin urusan orang? Kenapa? Dekosim, akibat ulah Dekosim yang seperti ini, seluruh keluarga Dekosim menanggung malu. Sekarang keluarga Dekosim dijauhi sama tetangga. Sadar Dekosim, perbuatan Dekosim ini bisa merusak diri Dekosim sendiri dan keluarga Dekosim. Ah, udah deh. Ustadz urus aja urusan Ustadz sendiri. Nggak usah ngurusin saya. Urusan keamanan di sini, lo yang tanganin. Kalau urusannya cemen-cemen, lo urus sendiri. Nah, kalau udah serius, baru lo kasih Kosim. Lo panggil tuh si Kosim, suruh dia jaga tempat ini. Ya, gue percaya sama dia. Ngerti kagak? Oke, Bos. Nah, mulai hari ini, apa yang Kosim minta, lo kasih. Hehe. Jangan sampai lo nyuruh gue yang nyervis dia ya. Gue nggak mau ngelayanin dia. Lo ngomong apaan sih? Si Kosim tuh demennya sama lo. Jangan sampai gara-gara lo nggak mau ngelayanin dia, tempatin dia acak-acak dong. Daripada gue ngelayanin dia, mendingan gue ngelayanin ratusan ribuan tamu. Gak apa-apa. Langsung aja. Sengsara gue sama dia. Dia mau enaknya aja cepet. Duitnya aja susahnya minta ampun. Ya udah deh Denok. Yang penting sekarang lu ngelayanin dia. Hah? Daripada lu tahu kan, kalau dia udah ngamuk, aduh, kita juga yang repot. Lo berdua itu nggak usah takut dia ngamuk. Paling sebentar lagi juga dia mati. Kalau ngomong jangan sembarangan lo, Den. Yang sembarangan ngomong tuh siapa? Gue lihat sendiri, itu bekas luka yang di perutnya dia itu makin parah. Kurang ajar nih Koreng. Kenapa nggak sembuh-sembuh sih? Apa yang mau dicari dalam hidup ini? Selain mencari ridho Allah, seluruh hidup kita hendaknya kita dedikasikan kepada Allah. Tidak ada alasan untuk menjauh dari Allah. Sekalipun kita adalah seorang pembunuh, Allah masih mau memberikan ampunannya kalau kita mau bertobat. Asal kita melakukan tobatnya dengan sungguh-sungguh. Kalau seseorang sudah tidak memiliki rasa takut kepada siapapun, termasuk kepada Allah, maka sesungguhnya yang sedang terjadi, orang tersebut tengah mengalami pengkerdilan. Dunia akan menjadi sempit untuknya, dan jiwanya juga akan menjadi gersang. Karena semua orang yang berinteraksi dengannya tidak akan membuka diri. Kalau sudah begitu, ini berarti ada sesuatu yang salah dalam diri orang tersebut. Jadi para jamaah sekalian, jika ada seseorang yang mengalami hidup semacam ini, tidak ada jalan lain. Dia harus mendekatkan dirinya kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Berdialoglah kepada Allah dengan santun, dengan suara yang lembut. Niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ada. Astagfirullahaladzim. Kamu benar-benar bikin malu orang tua. Ingat, Sim, sadar. Kamu sudah berkeluarga, punya anak, punya istri. Masih sepoyongan aja di jalan. Ayo pulang. Udah, nggak usah ngurusin gue, Pak. Pulang aja. Kalau kamu nggak mau diurusin, jangan bikin repot orang tua. Ingat, Sim, orang-orang kampung pada jauhin kita. Mereka nggak mau dekat dengan kita. Itu bukan urusan gue. Itu urusan Bapak. Kau, Sim? Pak, denger ya. Gua nggak butuh dinasehatin. Terserah Bapak mau ngakuin gua anak apa enggak. Gua bisa cari dulu sendiri, gua bisa berdiri sendiri. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi gini, Nak? Ya Allah, apa dosaku? Kosim, Bapak, Emak, Siti, pengen kamu pulang ke rumah. Sadar, Sim. Bapak tidak pernah berpikiran untuk memutuskan hubungan dengan kamu. Kamu kenapa berpikiran seperti itu, Sim? Udah, pusing gue, pergi. Gue pusing. Kosim! Astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum. Pak. Ya Allah, kenapa sih Bapak mukanya sampai mendung begitu? Ngomong kenapa sama bini, ada apa? Bu, anak kita Kosim. Dia sekarang makin kurang ajar saja, Bu. Kosim lagi, Kosim lagi. Udah tahu anak kayak gitu. Coba, Bu. Dia nggak mau ngakuin kita sebagai orang tuanya sekarang. Bahkan mau mutusin hubungan darah dengan kita. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia makin jadi premannya, Pak? Itulah. Dia bikin kacau saja di kampung kita. Bikin malu kita. Pak, ayah sih terus terang udah bener-bener bingung sama si Kosim. Ayah udah kagak ngerti mesti diapain tuh anak. Coba kita omongin baik-baik, dia kagak juga mempan. Ya, kita minta tolong Ustadz ngomongin, kagak juga bisa. Sekarang kata orang suruh dikawinin, kita kawinin sama si Siti. Kali aja dia jadi baik. Kagak tahu malah si Siti yang disiksa sama dia. Sekarang mau bagaimana lagi dong, Pak? Ayah sih terus terang udah nyerah, Pak. Udah pasrah, udah nggak sanggup ngurusin Kosim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti baru dengar kabar lagi soal kelakuan Bang Kosim. Ada apa lagi? Hah? Berita aib apa lagi dibawa pulang? Perempuan yang ngaku istrinya itu nggak taunya pelacur, Mak. Pelacur penghuni komplek itu. Dan mereka nggak nikah. Mereka cuma tinggal serumah. Kumpul kebo. Kumpul kebo. Astagfirullahaladzim. Mau kemana lo? Nyari duit. Enggak, lo nggak boleh pergi. Gue lagi sakit. Kalau gue ngurusin lo terus, kapan gue bisa makan? Kapan gue bisa punya duit? Lo kan bini gue. Lo mesti ngurusin gue. Apa? Bini lo? Kapan kita nikah? Hah? Kalau lo pengen diurusin sama bini, pulang sono ke rumah bini tua lo. Lo jangan pergi lo. Jangan pergi lo. Urusin gue. Awas. Denok! Ada apa? Laki lo sakit di rumah gue. Dia udah sekarat. Ini lo jemput dia deh, nyampah di rumah gue. Astagfirullahaladzim. Bang Kosim sakit apa? Pakai nanya lagi lo sama gue. Lo lihatnya sendiri. Males gue ngerawat orang kayak gitu. Ngapain? Awas ya sampai lo nggak jemput. Koreng sialan. Bang Kosim? Ya Allah, kenapa Bang Kosim jadi hancur begini badannya? Kosim, lu mau kemana lagi ya Allah? Lu lihat badan lu udah kayak gitu. Luka lu tuh ya Allah Kosim. Lu jangan ngelayap lagi sampai sih pulang. Pulang ya Kosim ya. Bang, abang harus ke rumah sakit. Itu lukanya harus diobatin, Bang. Kalau nggak ntar bisa tetanus loh. So tau lo. Gue gak kenapa-napa kok. Gue sehat. Ini cuma luka kecil. Dengan ilmu gue, luka ini bisa sembuh sendiri. Gue gak perlu dokter.
Ya Allah, abang pasti nggak sadar karena pengaruh obat. Tapi itu lukanya harus diobatin, Bang. Abang lihat dong, ini anak kita. Dia butuh abang. Dia pasti nanyain abang kalau besar nanti. Udah diam lo, pulang sana. Gua ajar juga lo ya. Bang sadar, Bang. Insyaf. Pergi sana. Kosim! Bang! Titi, udah biarin lu jangan pikirin si Kosim. Diamin aja udah. Dia mungkin udah ketutup tuh sama dosa hatinya. Yuk kita pulang, Ti. Ayo cepetan. Udah jangan pikirin. Kita pulang, Ti. Kadri mana? Lagi ngambil setoran, Bang. Ke dokter aja, Bang. Kayaknya luka abang makin parah, Bang. Sama aja kayak bini gua lo, sok tahu. Gua nggak perlu ke dokter. Ilmu gua bisa nyembuhin luka gue. Kadri mana? Kadri! Ya, Bang. Duit. Cuma segini? Ya, emang segitu, Bang. Goblok lo. Gua perlu duit yang banyak buat beli minuman sama pil. Besok naikin setoran ya. Iya, Bang. Bang, jangan kebanyakan. Abang kan lagi luka. Sok tak. Ya Allah, berikanlah kepada hamba jalan keluar yang terbaik. Segalanya hamba serahkan kepadamu, ya Allah. Kalau memang ini semua akan menjadi baik, tolong berikanlah kesadaran pada suami hamba. Ketuklah pintu hatinya, ya Allah, agar ia mau kembali kepada hamba dan anaknya. Dengar semuanya ya. Mulai saat ini, semua setoran uang keamanan harus diserahkan semuanya ke gua. Kagak usah heran. Gua ambil alih kekuasaan. Dan jangan ada yang macam-macam. Kalau ada yang macam-macam, gua bunuh. Tapi ntar kalau Bang Kosim marah gimana, Bang? Lu nggak usah khawatir. Masalah Kosim, gua yang hadapi. Siapa lagi mesti gua hadapin? Siapa lagi mesti gua bunuh? Hei, Sim. Kosim. Mulai saat ini gua nggak mau lagi setor sama lu. Dan juga pangkalan angkot ini gua yang kuasai. Bangsat lu. Lu mesti gua... Lu kagak gitu mau ngelawan gua lo. Ayo, cabut. Astagfirullahaladzim. Stop! Ususnya keluar, terburai. Gue mesti ngabarin keluarganya. Pak Ustadz. Ada apa, Pak? Tolong Pak Ustadz. Ini Kosim, Pak Ustadz. Ususnya keluar, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sekarang Kosimnya ada di mana? Ada di pangkalan angkot, Pak Ustadz. Ayo kita ke sana, Pak Ustadz. Ayo, Pak. Tuh, rasain. Sekarang dia kagak bisa apa-apa. Butuh pertolongan orang juga.
Yaudah Pur, lo tolongin sono. Oh enggak, ngapain nolongin orang kayak dia? Biarin aja dia ngerasain pembalasan dari Allah. Iya, biarin aja dia mati pelan-pelan. Orang kayak gitu, jangan dikasihanin. Dek Kosim, Masya Allah. Kenapa saudara-saudara semua diam? Ayo cepat cari pertolongan, Pak. Tolong dikasih tahu keluarganya, Pak. Cepat, Pak. Pak Ustadz, penjahat jangan dikasihanin. Kenapa saudara-saudara semua diam saja? Tolong cepat cari pertolongan, Pak. Tolong dikasih tahu keluarganya, Pak. Saudara-saudara semua, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita dengan perbuatan seperti ini. Kalau saudara-saudara semua tidak mau menolong, itu artinya saudara-saudara semua kejam. Sama saja dengan pembunuh. Rasulullah mencontohkan, musuh saja harus ditolong kalau memang sudah tidak berdaya. Tapi kenapa saudara-saudara semua tidak mau menolong? Baik Ustaz, saya akan beritahu keluarganya. Iya, tolong cepat Pak ya. Siti, tunggu. Siti, mau kemana kamu? Siti, sudahlah, nggak usah kemana-mana. Di sini saja. Bapak nggak keberatan memelihara kamu sama anak kamu. Iya, Ti. Ibu maklum kalau lu marah sama si Kosim. Ma juga ngerti sama-sama perempuan kita kan. Tapi sebaiknya lu jangan pergi, ya Allah. Kesian nih Sintong, dia kan masih kecil. Lu juga baru ngelahirin lagi. Ya, lu sabar aja, lu jangan pergi ya. Pak Tulus. Kosim lagi gawat, Pak Tulus. Dia sekarat. Kita harus ke sana. Hah? Bu, seksangan dulu, Bu. Ya Allah. Ustadz, dosa saya sudah terlalu banyak. Keluarga saya tidak mau memaafkan saya. Dek Kosim, keluarga Dek Kosim pasti mau memaafkan Dek Kosim. Tenang Dek Kosim. Tenang Dek. Tenang. Pak Tulus, Kosim. Dek Kosim, Pak Tulus. Bapak. Kenapa jadi begini, Pak? Begini kenapa? Kosim. Bang Kosim! Ya Allah. Bang. Mak, Bapak, maafkan saya. Saya terlalu